Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Untuk pertemuan fisika hari ini, Ustadz akan menjelaskan soal atau menjelaskan tugas yang sudah Ustadz berikan kemarin Selasa. Untuk hari ini tidak ada materi, hanya penjelasan soal. Soal kemarin ada dua. Yang pertama, air hujan turun dengan kecepatan 8 meter per second tertiup angin ke timur dengan kecepatan 6 meter per second. Gambarlah dan cari kecepatan dan sudut turun air hujan terhadap arah vertikal berturut-turut adalah. Untuk gambar bisa dilihat sini, air hujan turun dengan kecepatan 8 meter per second. Turun berarti kan ke bawah 8 meter per second, lalu tertiup angin ke timur berarti ke kanan, arah kanan, dengan kecepatan 6 meter per second. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari kecepatan itu kita bisa dimisalkan di sini X. Maka kita menggunakan rumus penentuan nilai resultan, sama seperti menentukan resultan. R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos 90. Cos 90 dikarenakan dari air hujan turun 8 meter per second dan angin tertiup 6 meter per second, ini membentuk sudut 90 derajat di sini. Maka menggunakan cos 90. Maka R sama dengan akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat plus 2 kali 8 kali 6 kali 0. 0 itu cos 90. Bisa dilihat di tabel trigonometri. Cos 90 itu 0. Maka R sama dengan akar 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36 ditambah 2 kali 8 kali 6 kali 0. Berapapun kali 0 nilainya 0, maka tambah 0. R sama dengan 64 tambah 36 ketemu akar 100. Akar 100 adalah 10. Maka X atau kecepatan turun air hujan yaitu 10 meter per second. Lalu kita mencari sudut alfa. Sudut alfa yaitu sudut turun air hujan terhadap arah vertikal. Ini bisa sudah start gambarkan dengan alfa. Ini mencari rumus ini dengan arah vektor yang V2 per sin alfa sama dengan R per sin beta sama dengan V1 per sin theta. Kita menggunakan, Ustadz kemarin sudah bilang tidak menggunakan ketiganya, jadi cuma menggunakan sebelah kanan di R per sin beta sama dengan V1 per sin theta, atau sebelah kiri V2 per sin alfa sama dengan R per sin beta. Namun dengan sebelah kanan yaitu R per sin beta. Sin beta yaitu yang diketahui sin 90 sama dengan F2. F2-nya di sini 6 per sin alfa. Sin alfa itu yang dicari. R tadi sudah ketemu 10. 10 per sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1, bisa dilihat di tabel. Sin 90 itu 1 sama dengan F2. F2 itu 6 per sin alfa. Sin alfa yang dicari. Kemudian menggunakan kali silang ketemu sin alfa sama dengan 6 per 10. Maka
Alfa sama dengan, karena sin pindah ruas menjadi arcsin. Arcsin 6/10. Arcsin 6/10 ini bisa menggunakan kalkulator saintifik jika yang bingung. Maka alfa ketemu dengan 36,9 derajat. Maka sudut turun air hujan terhadap arah vertikal berturut-turut adalah 36,9 derajat. Lalu untuk masuk ke soal kedua, vektor A sama dengan 6 satuan dan vektor B sama dengan 8 satuan, memiliki titik tangkap yang sama. Titik tangkap itu titik awal. Jika A plus B sama dengan 10 satuan, tentukan besar sudut yang diapit vektor A dan B. Di nomor 2 ini sudah Ustadz berikan keterangan. Jika A plus B itu adalah sama dengan resultan. Nomor 1 pun juga Ustadz berikan keterangan bahwa sudut yang dibentuk dari turun hujan dan arah angin itu 90 derajat dan menggunakan resultan seperti contoh di video sebelumnya. Kita mencari sudut yang diapit vektor A dan B. R sama dengan akar, ini mencari resultan sama persis rumusnya, F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Cos alfa itu nanti yang dicari. R sudah ketemu tadi 10 dari A plus B sama dengan akar, masukkan ke F1 F2 masukkan F1 ketemu 6, F2 ketemu 8, ditambah 2 kali 6 kali 8 kali cos alfa. Akar pindah ke ruas ke kiri, maka menjadi 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36 plus 64 ditambah 2 kali 6 kali 8 ketemu 96 cos alfa. 100 pindah ruas menjadi dari positif menjadi negatif, pindah ruas ke sebelah kiri. 100 kurang 100 sama dengan 96 cos alfa. 100 kurangi 100 ketemu 0 sama dengan 96 cos alfa. 0 per 96 sama dengan cos alfa. 0 bagi 96 sama dengan 0. Maka cos alfa sama dengan 0. Alfa sama dengan arcus cos alfa, arcus cos 0. Alfa sama dengan, ini bisa menggunakan kalkulator saintifik juga, di HP pun juga ada. Maka alfa ketemu 90 derajat. Di nomor 1, alhamdulillah dari Ustadz cek banyak yang sudah betul, tapi di nomor 2 mungkin banyak yang masih bingung untuk mencari sudutnya. Sama persis. Ini bisa menggunakan, kalau yang punya buku atau yang memperhatikan kemarin, bisa menggunakan rumus tan alfa. Tan alfa sama dengan R Y per RX. Biasanya kalau seperti ini menggunakan sudut 90. Makanya langsung menggunakan tan alfa sama dengan RY per RX. Mungkin untuk penjelasan soalnya dari 2 soal kemarin cukup sekian. Ada satu contoh soal yang kemarin belum Ustadz sampaikan, yaitu penguraian vektor. Penguraian vektor ini di pertemuan Selasa minggu kemarin. Ini kelewatan.
Untuk contohnya, uraikan vektor berikut di atas komponen-komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. A, F1 sama dengan 61-an membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. F2 31-an membentuk sudut 135 derajat terhadap sumbu X. Dan F3 adalah 81-an membentuk sudut 270 derajat terhadap sumbu X. Untuk pembahasan, untuk menjawab pernyataan tersebut, kita gambar dulu vektor-vektor tersebut di dalam bidang X, Y sebagai berikut. Bisa dilihat gambar sesuai dengan ketentuan. F1 itu membentuk 45 derajat, lalu F2 membentuk 135 derajat. 135 derajat itu dari sumbu X0 ya, bukan dari F1. Maka ketemu F2 dari sumbu X0 itu ketemu di kuadran 2, 135 derajat. Lalu F3 270 derajat terhadap sumbu X ketemu di segaris dengan sumbu Y di kuadran 4, 270 derajat. Lalu gimana cara mencari komponen-komponen penguraian vektor? Komponen X dan Y dari F1. F1 kita diketahui di sini 61-an dan membentuk sudut 45 derajat. Maka F1X sama dengan F1 kali cos alfa. Cos alfa itu sudut yang dibentuk. Maka F1 sama dengan F1 tadi ketemu 60 kali cos 45. Cos 45 di tabel trigonometri ketemu setengah akar 2. Maka ketemu 30 akar 2 satuan. F1Y juga seperti itu. F1 kali sin alfa. Untuk Y itu pasti menggunakan sin. Lalu untuk Fx itu menggunakan cos. F1Y sama dengan F1 kali sin alfa. F1 ketemu 60 tadi 61-an dikali sin 45. 45 itu sudut yang dibentuk dari F1. 60 kali setengah akar 2 sama dengan 30 akar 2 satuan. Untuk B, komponen X dan Y dari vektor F2 adalah F2X. F2 sama dengan cos beta. F2 tadi di soal diketahui 30 satuan dikali cos beta membentuk 135 derajat, maka menggunakan cos 135 derajat. Di tabel trigonometri cos 135 derajat itu ketemu negatif setengah akar 2, maka ketemunya negatif 15 akar 2 satuan. Begitu pula dengan F2Y. F2 sin beta sama dengan 30 kali sin 135 derajat. 30 kali setengah akar 2 ketemu 15 akar 2 satuan. Lalu komponen X dan Y dari vektor F3 adalah F3X sama dengan F3 cos theta. 80 satuan diketahui dari soal. Cos 270 derajat. 80 kali 0 sama dengan 0 satuan. 270 derajat bisa dilihat di tabel trigonometri. Lalu F3Y sama dengan F3 sin theta. 80 sin 270 sama dengan 80 dikali negatif 1 sama dengan negatif 80 satuan. Ini untuk materi yang belum tersampaikan, yaitu penguraian vektor. Untuk tugas insya Allah tidak ada, karena ini cuma 1 jam. Mungkin bisa dipelajari lagi untuk mengerjakan di tugas yang kemarin, yaitu mencari nilai dan arah vektor. Bisa pelajari lagi.
Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.